Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Bunda senang sekali hari ini kita dapat bertemu dengan anak-anak walaupun melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan Yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. walaupun anak-anak beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak Bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, liturgis Impa hari ini dilayani oleh Bunda Win dan Bunda Vivi serta kakak Dandi yang selalu setia melayani kita semua. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah Impa, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Ayo, kita mau masuk ibadah, berdiri dulu semuanya. Kita masuk ibadah menghadap Tuhan dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 22 bait yang pertama. Besarlah kasih Bapakku. Diikuti dengan gerakan ya anak-anak ya. Mari Bunda dan anak-anak semua. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Bapa kami yang di sorga, hadirlah ke tempat ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, berkati kami ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan dulu Alkitabnya. Ayo, kalian semua siapkan Alkitabnya di depan. Nah, jangan lupa juga buku catatan dan alat-alat tulisnya yang harus sudah disiapkan ya. Nah, anak-anak yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 dengan judul Jadilah anak Tuhan yang setia. Nah, tema hari ini berkaitan juga dengan Hari Pendidikan Nasional. Anak-anak, kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah bernyanyi bersama-sama dan kami sudah masuk dalam ibadah-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tolong berkati kami, pikiran kami, hati kami hanya tertuju pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, juga berkati kakak Layan, Bunda Layan yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat, penuh semangat dan sukacita. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Hosea
pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang akan dibacakan oleh teman kita Davin Watimena. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan demikian. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Tema ibadah hari ini adalah jadilah anak Tuhan yang setia. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini Bunda akan bercerita tentang Bapak Hosea. Ada yang pernah mendengar tentang Bapak Hosea? Ya, Bapak Hosea hidup pada zaman Raja Yerobeam II. Pada masa itu, bangsa Israel terlihat sangat makmur dan berhasil. Namun, setelah Raja Yerobeam II meninggal, bangsa Israel hidup dalam kekacauan, huru-hara, pembunuhan, kerusuhan, dan mereka mulai menyembah berhala atau ilah-ilah lain. Bangsa Israel hidup membelakangi Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Di tengah kekacauan itu, Tuhan memakai Bapak Hosea untuk membawa pesan pengharapan dan pengampunan. Bapak Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang wanita yang bernama Gomer. Dalam pernikahan itu, Tuhan mengaruniakan 3 orang anak kepada Bapak Hosea, dan masing-masing nama anak-anak Hosea mempunyai arti. Anak yang pertama bernama Yesriel, artinya Allah menabur atau menyebar. Nama itu dipakai sebagai ancaman bahwa Tuhan akan menghukum Israel dengan menyebar benih atau mencerai-beraikan orang-orang seperti petani menyebar benih. Anak yang kedua bernama Lo Ruhama, artinya tidak ada belas kasihan. Dan yang ketiga bernama Lo Ami, artinya bukan umatku. Nama-nama itu dipilih Allah sebagai peringatan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum Israel karena tidak setia kepada Tuhan. Apakah anak-anak tahu mengapa Tuhan menghukum bangsa Israel? Ya, karena bangsa Israel memilih menyembah kepada ilah-ilah lain dan membelakangi Tuhan. Dan hal itu membuat Tuhan sedih melihat perbuatan bangsa Israel yang berpaling dari Tuhan. Padahal
Tuhan selalu setia kepada umatnya, menjaga dan memelihara kehidupan bangsa Israel. Meskipun Bapak Hosea sudah membawa pesan Tuhan melalui kehidupan keluarganya, namun bangsa Israel tidak mau mendengar Bapak Hosea. Akibatnya, bangsa Israel yang tidak setia itu akan menerima penghukuman dari Tuhan. Mereka akan dicerai-beraikan oleh Tuhan. Mereka tidak dapat belas kasihan dari Tuhan, dan mereka tidak diakui oleh Tuhan sebagai umatnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Oh iya, hari ini adalah tanggal 2 Mei. Anak-anak tahu hari apa? Tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari apa? Ya, Hari Pendidikan Nasional. Kita diingatkan dan dididik oleh Tuhan untuk setia dengan firman Tuhan dan tidak bersikap seperti bangsa Israel yang tidak setia. Karena itu, jadilah anak Tuhan yang setia. Bagaimana caranya? Contohnya, setia untuk IMPA meskipun melalui video streaming. Setia berdoa agar senantiasa dikuatkan. Setia membaca firman Tuhan agar selalu ingat apa yang Tuhan ingin anak-anaknya lakukan melalui hidup anak-anak. Dan satu lagi, kita juga harus setia pada saat pandemi seperti sekarang ini, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ada aktivitas yang harus adik-adik cari, yaitu nama-nama anak-anak dari Bapak Hosea. Adik-adik masih ingat siapa nama-nama anak Bapak Hosea? 3 orang anak. Yang pertama adalah Yesriel, yang kedua Lo Ruhama, yang ketiga adalah Lo Ami. Dan dari masing-masing itu adik-adik tolong cari artinya juga ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak bunda yang tadi ya Bun. Lalu ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan oleh kalian. Nah, kalian bisa minta tolong ke papa mama. Kalau papa mama nggak ada, boleh ke kakaknya atau ke omnya, gitu kan ya Bunda ya? Bunda. Nah, untuk menyiapkan bahan-bahannya dan apa Bunda? Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23. Anak-anak puji nama Allah. Anak-anak kita akan nyanyi 2 kali ya. Nah yang pertama kita akan nyanyi puji nama Allah. Lalu yang kedua kita akan nyanyi taat pada Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Tangannya di belakang dulu. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih telah memberkati ibadah pada hari ini, sehingga ibadah ini berjalan dengan lancar. Berkati kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini, kuatkanlah, berilah iman yang hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berilah kami kesehatan, makanan, minuman, serta berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini yang menjalankan ibadah IMPA melalui secara online. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan hanya nama-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan kasihi, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah nyanyi bersama-sama. Nah, kita saat ini akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 38. Mari bersyukur semuanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Nah anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong mama, papa, Ya. kalian untuk dibawa Bawa ke ke gereja. gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, Bunda mengajak kalian semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Nah anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan ya Bunda dan doa berkat. Sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah bernyanyi bersama-sama dengan kakak layan Bunda yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami juga sudah memberikan persembahan syukur hati kami ya Bapa. Biarlah tangan-tangan kecil ini Tuhan berikan berkat atas kami semua anak-anak, agar apa yang kami berikan ini Tuhan boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang, bagi umat-Mu, bagi orang yang membutuhkan. Dan biarlah gereja dapat mengolah berkat Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami akan pulang bersama-sama. Tuhan tolong berkati kami, supaya apa yang kami sudah dengar, apa yang sudah kami nyanyikan bersama itu tidak berlalu begitu saja, tetapi terus tertanam dalam pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Nah, Kita sudah
selesai. Iya Bunda. Oleh sebab itu anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai Bunda. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kakak Bunda hitung sampai 3 ya. Kita turun kakak, ayo semua duduk jongkok. Hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersuka cita dan Tuhan Yesus memberkati.